Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi akuntansi piutang hotel. Sebelum memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kadek Yulia Sari, NIM 2007021004. Yang kedua ada Kadek Gita Sari Cayanti, NIM 2007021006. Yang ketiga ada Sefira Marina Putri, NIM 2007021007. Yang keempat ada Nikadek Vina Suarsini, NIM 2007021009. Yang kelima ada Lo Ayu Yuliasi, NIM 2007021014. Yang keenam ada Ikomang Agus Ariana, NIM 2007021020. Yang ketujuh ada Putu Diana Nelia, NIM 2007021023. Yang kedelapan ada Putu Ari Purnami, NIM 2007021024. Yang kesembilan ada Kadek Wiraksini, NIM 2007021027. Baik, pada materi kali ini kami akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama ada akuntansi piutang. Yang kedua, kualitas pemberian kredit. Yang ketiga ada usia piutang. Yang keempat ada perlakuan akuntansi untuk piutang ragu-ragu. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Wiraksini dengan NIM 20070210027. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi piutang. Piutang merupakan tagihan hotel kepada debitur atau pihak ketiga untuk produk dan jasa yang telah dinikmati oleh debitur bersangkutan. Piutang hotel biasanya terdiri dari rekening tamu atau guest ledger, yaitu tamu hotel, city ledger, yang merupakan tagihan pada tamu yang telah check out dan atau pada pihak ketiga yang telah menikmati jasa dan produk hotel, dan piutang lain-lain seperti tagihan untuk sewa ruangan hotel. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Yulia Sari, NIM 2007021004. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen yang mempengaruhi besaran piutang. Ada 2 elemen, yang pertama yaitu volume penjualan kredit, di mana contohnya yaitu hotel memiliki piutang rekening tamu per hari Rp300.000 dan rata pengutipan piutang atau pembayaran rekening tamu 3 hari. Maka dalam 3 hari piutang rekening terakumulasi menjadi Rp900.000. Elemen yang kedua yaitu rata waktu pengutipan piutang. Contohnya yaitu untuk piutang city ledger, bila per hari rata penjualan kredit Rp400.000 dan rata pengutipan piutang 30 hari, maka jumlah piutang city ledger per bulan yaitu Rp1.200.000. Di mana dari kedua contoh tersebut dapat dinyatakan bahwa manajemen telah menanamkan dana selama 3 hari sebesar Rp900.000 untuk bahan-bahan keperluan tamu, tenaga kerja, makanan dan minuman untuk tamu, dan peluang laba. Di mana untuk city ledger tersendiri diperlukan dana sebesar Rp1.200.000 untuk semua keperluan tamu, jasa, dan produk hotel. Untuk itu, untuk bisnis hotel dengan tingkat perputaran transaksi kredit yang cepat dalam 1 hari, diperlukan kebijakan kredit yang ketat sehingga akumulasi piutang tidak menjadi besar dalam waktu 1 bulan, yang pada akhirnya berpengaruh atas keperluan kas. Kebijakan kredit. Keputusan manajemen dalam memberikan kredit kepada tamu atau pihak ketiga dalam upaya meningkatkan pendapatan hotel. Kebijakan kredit yaitu kemampuan bank untuk mengikuti ketentuan-ketentuan secara konsisten yang dijadikan pedoman dalam menyalurkan kredit sehingga kesepakatan antara bank dan debitur dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan kredit minimal terdiri dari prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Prinsip kehati-hatian wajib dimuat dalam dan ditetapkan secara jelas dan tegas dalam kebijakan kredit. 1. Kebijakan pokok dalam perkreditan menjelaskan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, meliputi antara lain prosedur pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan kredit dalam proses pengawasan. Yang kedua dalam tata cara penilaian kualitas kredit. Dalam kebijakan kredit diatur mengenai tata cara penilaian kualitas kredit untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang
dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, profesionalisme dan integritas penjabat perkreditan. Dalam kebijakan kredit harus tegas dinyatakan bahwa sesuai penjabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Dewan Komiras dan direksi harus melaksanakan kemahiran profesional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. Baik, perkenalkan, nama saya Iko Agus Heriano, NIM 2007021020. Sini saya akan menjelaskan 4 elemen dalam menetapkan kebijakan kredit. Yang pertama, jangka waktu kredit. Artinya, kredit yang diberikan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari. Yang kedua, standar kredit. Standar kredit artinya dalam memberikan kredit kepada tamu, manajemen hotel mempertimbangkan kemampuan keuangan tamu dalam menyelesaikan rekeningnya. Selanjutnya, kebijakan pengutipan piutang. Artinya, langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen hotel dalam pengutipan piutang. Untuk City Ledger, manajemen akan mengirimkan surat yang mengingatkan tamu bahwa tagihan rekening sudah mencapai batas kredit yang diberikan dan agar segera menyelesaikan di kasir kantor depan. Yang terakhir, diskon tunai. Manajemen akan memberikan diskon bila tamu atau pihak ketiga menyelesaikan rekeningnya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sekian. Presentasi tentang kualitas kredit. Kualitas kredit sangat dipengaruhi oleh 5 variabel generik yang biasa disebut dengan IMAX. Yang pertama, karakter, yaitu debitur bertanggung jawab atas utangnya pada pihak hotel dan menyelesaikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kedua, ada kapasiti, yaitu kemampuan tamu atau pihak ketiga dalam menyelesaikan rekening hotelnya. Ketiga, ada kapital, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh debitur dengan menganalisis laporan keuangannya. Yang keempat, ada kolateral, yaitu seberapa besar aset yang dimiliki debitur yang dapat dijadikan jaminan untuk rekening hotelnya atau tagihan. Yang kelima, ada conditions, yaitu kondisi ekonomi makro pada saat kredit diberikan. Dari presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Loh Ayu Yuliasih dengan NIM 20070210414. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi umur piutang. Pada dasarnya, persentase dari piutang, manajemen menetapkan suatu hubungan antara persentase hubungan jumlah piutang dengan jumlah kerugian akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Untuk menganalisis hal tersebut, manajemen biasanya menggunakan suatu daftar yang disebut dengan daftar umur piutang. Dalam daftar ini, debitur atau konsumen dikelompokkan berdasarkan masa lewat waktu, yaitu jangka waktu sejak piutang tersebut seharusnya diterima hingga tanggal pembuatan daftar umur piutang. Nah, analisis ini disebut dengan analisis umur piutang. Baik, seperti PowerPoint ini, yaitu ada nama debitur yang bernama Amir Hamzah dengan totalnya itu 60.000. Kemudian dia itu melewati masa pembayaran piutang yaitu 30.000 pada tanggal 1 sampai tanggal 30 atau bulan pertama, dan juga dia lewatnya itu dalam jangka waktu 61 sampai 90 hari, dan juga dia melewati waktu lebih dari 90 hari. Nah, totalnya yaitu 60.000, dan juga Budi Purnomo memiliki total piutang yaitu 30.000, Cahyo Kusumo 45.000,
Darmawan 70.000, Wijaya 60.000, dan hutang lain-lainnya itu yaitu 3.695.000, serta total taksiran kerugian piutang tersebut yaitu 222.800. Kemudian angka 222.800 ini dalam tabel tersebut menunjukkan jumlah tagihan kepada debitur yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih. Nah, angka inilah yang merupakan saldo yang harus nampak pada akun cadangan kerugian piutang pada tanggal neraca. Nah, misalnya dalam jurnal, seandainya neraca saldo menunjukkan akun cadangan kerugian piutang dengan saldo kredit sebesar 52.800, jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah 170.000. Yaitu kita bisa mendapatkan 170.000 ini dari jumlah kerugian atau jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dikurangi dengan saldo kredit yaitu sebesar 52.800. Nah, di jurnal maka dicatat yang pertama kerugian piutang sebesar 170.000 di debit dan cadangan kerugian piutang sebesar 170.000 ini dicatat di kredit dengan keterangan yaitu penyesuaian cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan memberikan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, ini saya Kadek Gita Sri Jayanti, NIM 2007012106 dari Prodi D3 Akuntansi kelas 2A. Jadi di sini saya akan membahas tentang penghapusan piutang ragu-ragu. Jadi piutang ragu-ragu itu merupakan suatu piutang yang disanksikan atau diragukan penerimaannya karena memang kegagalan dari suatu usaha atau memang atas kesengajaan debitur untuk tidak membayarnya. Biasanya perusahaan mengambil solusi penghapusan piutang ragu-ragu ini jika dianggap piutang dari perusahaan tersebut sudah terlalu besar. Di mana dengan penghapusan piutang ragu-ragu ini, perusahaan mengharapkan nantinya untuk mendapatkan pembayaran dari piutang tersebut sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi penghapusan piutang ragu-ragu ini dapat dilakukan dengan dua metode, di mana metode yang pertama yaitu metode langsung dan yang kedua yaitu metode tidak langsung. Saya akan menjelaskan dari metode langsung. Metode langsung ini dilakukan dengan menghapuskan piutang ragu-ragu secara langsung dari rekening piutang. Dimana untuk penjurnalannya itu bisa dilihat pada slide. Akun piutang ragu-ragu berada di debit, sedangkan akun piutang berada di kredit untuk mencatat penghapusan piutang ragu-ragu. Kedua yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini dilakukan dengan menempatkan piutang ragu-ragu di rekening akumulasi penyisihan piutang ragu-ragu terlebih dahulu sebelum menghapuskan dari rekening piutang. Dimana untuk contoh penjurnalannya itu dapat dilihat pada slide. Yang pertama yaitu akun penyisihan piutang ragu-ragu berada di debit, sedangkan akun akumulasi penyisihan piutang ragu-ragu berada di kredit untuk mencatat penghapusan biaya piutang ragu-ragu. Yang kedua yaitu akumulasi piutang ragu-ragu berada pada debit, sedangkan akun piutang berada pada kredit untuk mencatat penghapusan piutang ragu-ragu. Sekian dari materi penghapusan piutang ragu-ragu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun catatan akuntansi yang diperlukan, yaitu yang pertama ada kartu piutang, yaitu digunakan untuk mencatat setiap piutang hotel. Yang kedua ada surat penagihan, yaitu umumnya dikirimkan dalam jangka waktu 30 hari setelah tamu check out. Dan yang terakhir ada jurnal pengendalian piutang, yaitu untuk mengendalikan piutang agar hotel dapat memiliki kas untuk memenuhi kewajiban dalam operasionalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.